Selamat pagi anak-anak yang hebat, yang keren, yang luar biasa. Apa kabar kalian semua? Tentu sehat bukan? Tetap semangat ya, tetap kuat. Pagi ini Miss Febri senang sekali bisa menyapa anak-anak di rumah. Ya, sekarang ini kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Kita tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kita dapat beribadah, dapat menyembah, memuji Tuhan secara online. Anak-anak siap beribadah? Siapkan Alkitabnya ya. Miss Febri tunggu. Miss hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Letak Alkitabnya di dekat masing-masing. Nah, kita akan bernyanyi dulu satu pujian bagi Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik bagi kita semua. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Semua anak-anak bernyanyi ya. Tuhan
Miss Febri akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak semua di rumah ikuti dalam hati. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau senantiasa menjagai dan memelihara kami, terlebih di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini, Engkau memanggil kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain secara online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh kesungguhan hati. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah semua bersuka cita? Semua bersuka cita? Yang bersuka cita katakan yes. Miss Febri mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau ekspresikan sukacita kita dengan nyanyi, dengan bergerak bagi Tuhan. Kita bernyanyi sukacitaku penuh. Ikuti Miss Febri ya. di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu.
Miss Febri pimpin dalam doa, anak-anak ikuti dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat memuji kebesaran Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ih, sebel banget sih. Bajuku jelek, celanaku juga. Teman-temanku bajunya bagus, celananya mahal, tapi aku bajunya jelek. Terus mami juga nggak mau beliin. Ih, kesel, sebel. Ayo, pagi-pagi Miss lihat kok udah marah-marah aja. Iya. Wajahnya nggak ceria, apa sih? Apa nggak marah, sebel? Lihat tuh bajuku jelek, celanaku juga. Kata siapa ini jelek? Iya. Ini bagus loh. Ya ampun. Miss nggak lihat sih. Jadi hanya gara-gara baju ini kamu marah-marah? Iya. Marah-marah juga sama mamanya? Habis nggak mau kesal. beliin. Lihat tuh wajahnya, jelek betul kalau marah-marah. Nggak boleh gitulah. Miss Febri mau cerita. Oh ya? Miss yakin kalau dengar cerita ini kamu tidak akan marah-marah lagi. Sungguh? Mau dengar cerita? Mau. Kalau gitu kamu duduk dulu. Miss Febri akan cerita. Oke. Duduk yang benar ya. Dengarin Miss Febri cerita ya. Oke. Nah, anak-anak di rumah juga duduk dengan benar ya. Dengarin Miss Febri cerita. Tadi lihat nggak? Temannya Miss Febri pagi-pagi sudah marah, kesal, wajahnya nggak enak dilihat gitu ya. Nah gitu kalau marah-marah, nggak ada sukacitanya. Nah, anak-anak di rumah ada nggak yang begitu pagi ini? Baru bangun, marah-marah, teriak-teriak, dibangunin maminya, ayo ibadah online, bangun. Lalu ada yang marah, apa lo mami ini kan masih ngantuk, nggak mau. Nah, bentak-bentak maminya, ada nggak yang seperti itu? Nah, hari ini Miss Febri akan cerita. Cerita Miss Febri, ayo anak-anak, ambil dulu Alkitabnya semua. Ambil dulu Alkitabnya semua, kita baca nanti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dibuka Alkitabnya semua ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, anak-anak nanti semuanya boleh baca di rumah. Hari ini dengarin Miss Febri ya cerita ya. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yaitu Zakheus. Tentu sudah sering dengar bukan? Sudah tahu mungkin ceritanya. Tapi tetap semangat belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak berhenti untuk mengajari kita setiap hari. Nah, anak-anak di rumah, Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Karena pekerjaannya ini, dia itu tidak disukai oleh banyak orang. Dia diejek, dia dihina, bahkan tidak ada yang mau berteman dengan dia. Kok bisa ya? Emang pekerjaan pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu memungut pajak dari rakyat. Nah, seperti ini nih misalnya. Papa mama kalian punya usaha, misalnya usaha jual ponsel atau buka toko menjual tas, menjual buku gitu ya. Setiap bulan papa mama kalian itu harus membayar iuran. Ini wajib, harus dibayar ke pemerintah. Nah, demikian juga waktu itu bangsa Israel harus bayar pajak kepada pemerintah Romawi. Kenapa? Karena saat itu bangsa Romawi sedang menjajah bangsa Israel. Jadi pajaknya itu harus dibayar ke bangsa Romawi. Nah,
Zakeus ini dia adalah seorang kepala pemungut cukai tadi. Kalau tadi Miss Febri katakan pajak itu sesuatu yang wajib dibayarkan ke pemerintah, tetapi di sini Zakeus cara kerjanya salah. Emang apa yang dilakukan Zakeus? Dia mengambil pajak lebih besar dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Roma. Sisanya itu masuk kemana? Diam-diam dia masukkan ke kantongnya. Jadi kepunyaan pribadi. Dia mengambil pajak dengan jumlah yang lumayan besar dari bangsa Israel. Nah ini nih yang buat bangsa Israel kesal sama Zakeus. Mereka marah, mereka menganggap Zakeus itu mendukung bangsa Romawi. Mereka mengira Zakeus itu lebih sayang kepada bangsa Romawi. Akibatnya apa? Mereka sering sekali mengejek Zakeus. Mereka menghina, bahkan menjauhi Zakeus. Nah, anak-anak di rumah, suatu kali Yesus sedang pergi ke kota Yeriko. Saat Yesus berjalan memasuki kota Yeriko, ada banyak orang mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong, mereka mengerumuni Yesus, sangat banyak jumlahnya. Yesus itu telah melakukan berbagai-bagai perbuatan yang ajaib. Karena itu banyak orang penasaran dan mengikuti Yesus. Nah, Zakeus pun pernah mendengar tentang Yesus, lalu dia pun penasaran. Seperti apa Yesus itu ya? Maka dia pun ikut di dalam kerumunan orang banyak itu hanya untuk melihat Yesus. Tetapi dia tidak bisa melihat Yesus. Dia terus lompat-lompat gini. Dia tidak bisa lihat Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di situ lebih tinggi dari dia, menutupi pandangannya Zakeus. Orang-orang di situ walaupun melihat Zakeus pendek, mereka tidak peduli karena tahu Zakeus itu orang seperti apa. Nah, jadi terhalangi. Zakeus tidak kehabisan ide. Karena dia tadi penasaran mau melihat Yesus, dia segera berlari mendahului orang banyak itu. Saat dia berlari, dia lihat di situ ada sebuah pohon yang besar, yaitu pohon ara. Dia memanjat pohon ara, dia sudah di atas. Dia bisa melihat Yesus. Dia sudah senang saat itu karena bisa melihat Yesus. Tapi di luar dugaan Zakeus, ternyata Yesus pun melihat Zakeus ada di atas pohon ara. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, "Hei Zakeus, turunlah. Hari ini aku ingin menginap di rumahmu." Itu yang Yesus katakan kepada Zakeus. Bisa bayangkan betapa sukacitanya Zakeus? Tadinya dia hanya berpikir, pokoknya saya harus bisa melihat Yesus. Hanya melihat saja. Seperti apa sih Yesus yang diberitakan itu? Tapi saat Yesus memanggil dia, menyuruh dia turun, wah, sukacitanya luar biasa. Dia segera turun, lalu mengajak Yesus ke rumahnya. Di rumahnya dia memberi makan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, tahu adik-adik di rumah, saking sukacitanya Zakeus, apa yang dilakukannya? Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kubagikan kepada orang miskin. Dan aku juga akan mengembalikan 4 kali lipat kepada siapa saja yang pernah kuperas." Itu yang dikatakan oleh Zakeus. Saking sukacitanya setelah bertemu dengan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tadi di awal teman Miss Febri wajahnya sedih gitu ya. Bajuku jelek, celanaku juga jelek. Aku kesal sama mamaku. Aku gak suka sama mamaku. Masa beli baju lebih bagus lagi baju orang lain? Hanya gara-gara baju sukacitanya hilang. Hanya gara-gara celana
yang katanya celana orang lain lebih cantik dari dia. Dia marah-marah sama mamanya. Kita belajar dari Zakeus. Dia bersuka cita bukan karena uangnya banyak, tetapi apa yang membuat Zakeus bersuka cita? Zakeus bersuka cita karena dia bisa bertemu dengan Yesus dan Yesus tinggal bersama dengan dia. Nah, ini nih yang membuat Zakeus bersuka cita. Jadi sekali lagi ya anak-anak, sukacita kita itu bukan ditentukan oleh baju kita yang cantik, celana kita yang cantik, uang kita yang banyak, mainan kita yang banyak. Bukan itu sumber sukacita kita. Tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, jadi tetaplah bersukacita seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Ini yang akan menjadi ayat hafalan kita ya. Kita buka bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 4. Dibuka dulu Alkitabnya, kita baca bersama-sama atau boleh juga nanti dilihat di sini ya. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi senantiasa bersukacita. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkaulah satu-satunya sumber sukacita kami. Jangan biarkan kami Tuhan menganggap kebahagiaan kami atau sukacita kami berasal dari pakaian kami yang cantik, harta yang kami punya, mainan kami yang banyak. Itu semuanya tidak mendatangkan sukacita bagi kami. Tetapi sukacita kami yang kekal adalah berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan datang menjumpai kami dan Tuhan tinggal bersama dengan kami, itulah sukacita kami. Tuhan tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur di dalam hidup kami dan bersukacita karena menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena kami boleh melihat dan merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah online jam 8 pagi. Nah, God bless you all. Bye-bye.